Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari fi sairil asma'i wa sifati. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada pada saat ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Bertemu kembali dengan saya seperti biasa di video di Arif Billah channel pribadi saya di YouTube. Semoga apa-apa yang saya sampaikan melalui video ini di Arif Billah channel senantiasa berguna, bermanfaat untuk Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuh tingkatan syahadat di dalam keilmuan hakikat dan ma'rifat. Di sini saya akan menjabarkan, mengupas satu persatu tingkatan-tingkatan syahadat. Ada 7 tingkatan syahadat di dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada bisa memanfaatkan atau mengamalkan atau mempraktikkan isi daripada syahadat yang akan saya sampaikan melalui video di Arif Billah channel di YouTube, channel pribadi saya. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudariku, simak terus video-video saya di channel Arif Billah channel. Semoga menambah wawasan, menambah keilmuan Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan, menyampaikan yang sebenar-benarnya tingkatan syahadat, 7 tahapan syahadat menurut keilmuan di dalam hakikat dan ma'rifat. Mungkin tentang syahadat atau 7 macam syahadat yang akan saya sampaikan ini belum pernah Bapak, Ibu, saudara-saudariku
mendengarkan dengan siapapun ataupun dimanapun. Maka untuk menambah wawasan serta pengetahuan Bapak Ibu saudara-saudariku yang berada di tempat masing-masing, di sini saya menyempatkan diri untuk menjabarkan, menerangkan 7 tahapan syahadat menurut keilmuan hakikat dan ma'rifat. Baiklah, adapun 7 tingkatan syahadat itu di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah syahadat syariat. Syahadat syariat adalah syahadat yang umum, syahadat yang masyhur, syahadat yang lumrah diucapkan oleh orang muslim atau orang Islam, baik di kalangan anak kecil, muda ataupun tua ataupun lansia. Selagi dia itu beragama Islam, maka dia akan paham, akan tahu tentang syahadat syariat atau syahadat yang lumrah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Inilah syahadat syariat namanya. Syahadat yang diucapkan sebatas lisan saja. Dan yang kedua adalah ada yang namanya syahadat tarekat. Dari syahadat tarekat ini pemahaman kita sudah mulai naik. Syahadat tarekat ini adalah awal mula pencarian kita, awal mula kenaikan kelas kita untuk menanjak, untuk menaiki, untuk menanjaki tangga-tangga kerohanian kita. Tarekat inilah awal mula kita mulai menanjaki tangga-tangga kerohanian kita. Adapun syariat tadi itu adalah sifatnya umum. Ada yang paham, ada yang tidak paham makna syahadat syariat itu. Namun dalam tahapan tarekat di sini seorang hamba ataupun seorang manusia mulai titik pencarian, mulai merintis jalan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu tujuan akhir kita adalah mencapai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak daripada perjalanan kerohanian bagi para pengkaji diri, para salik, seorang pencari Tuhan. Maka perjalanan mencari Tuhan itu diawali dari tarekat. Tarekat ini bisa kita dapatkan pada seorang guru mursyid, guru-guru yang sudah mendapat amanah dari guru-gurunya juga
sehingga dengan guru mursyid inilah kita mengijazahkan tarekat. Saya sarankan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang belum mempunyai tarekat, yang belum mengijazahkan tarekat, sebaiknya Bapak Ibu saudara-saudariku segera mencari seorang guru mursyid, guru tarekat, agar supaya perjalanan kerohanian Bapak Ibu saudara-saudariku mendapat kemudahan di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia, setiap orang Islam pasti ingin supaya dirinya dan keluarganya itu selamat, dan tiket untuk menggapai keselamatan adalah dengan cara berjalan menuju kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencapai kepada titik puncak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya guru, harus punya pembimbing yang akan membimbing kita sampai kepada ma'rifatullah atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, segeralah mencari guru tarekat, segeralah mengijazahkan tarekat, supaya nanti Bapak Ibu saudara-saudariku diberi kemudahan di dalam berjalan di jalan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan kita tentang syahadat. Syahadat tarekat itu bunyinya begini. Syahadat tarekat itu bunyinya la ya'budullah illallah. La ya'budullah illallah, yang artinya secara bahasa Indonesia tidak ada yang menyembah Allah melainkan Allah yang menyembah Allah. Nah, ini maknanya. Karena di dalam tahap pencarian, di dalam tahap tarekat, kita posisi naik atau di dalam posisi menanjak. Yang menanjak di sini bukan jasmani kita ya Bapak Ibu saudara-saudariku, tapi yang menanjak adalah kerohanian kita, batin kita yang selalu merasa penasaran dengan yang sebenar-benarnya, Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Jadi batin kita itu, rohani kita itu merasa ada kekurangan, ada tidak kepuasan. Batin kita, rohani kita itu seakan-akan ingin segera bertemu, ingin segera mengenal siapa yang bernama Allah, yaitu Tuhan kita. Maka di dalam keilmuan hakikat, untuk mencapai Allah tentu kita harus bersama Allah. Karena kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan hanya daya upaya Allah. Jadi kekuatan itu milik Allah, daya upaya itu milik Allah. Jadi tanpa daya upaya dan kekuatan dari Allah, kita juga tidak akan bisa menempuh suatu jalan, baik itu jalan jasmani ataupun jalan rohani. Maka wajarlah kalau bunyi kalimat syahadat
di dalam tarekat adalah la ya'budullah illallah, yang artinya tidak ada yang menyembah Allah melainkan Allah yang menyembah Allah. Menyembah itu bahasa Indonesia, menyembah bahasa kuno di Kepulauan Jawa. Itu kata-kata menyembah, itu kata-kata bahasa tradisi. Namun secara bahasa Al-Quran adalah abdi atau mengabdi. Kalau menyembah itu adalah disembah-sembah, disujud-sujuti, itu menyembah. Bahasanya kalau secara adab sopan santun, menyembah itu sangatlah kasar. Itu bahasa yang sangat kasar, yang sangat kurang logis kalau secara keilmuan adab atau akhlak. Namun yang sebenarnya yang paling tepat adalah bahasa abdi atau mengabdi. Sebenarnya kita ini adalah abdi atau abdullah. Kita adalah hamba Allah, mengabdi kepada Allah. Maka la ya'budullah illallah. Kemudian syahadat hakikat, atau yang ketiga, syahadat hakikat bunyinya begini: la maujud illallah. Bapak ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, simak ya, simak bagus-bagus, simak baik-baik supaya pemahaman bapak ibu saudara-saudariku maksimal, nanti bisa dipraktekkan, bisa diamalkan di dalam hati, baik secara nyata ataupun secara tidak nyata. Amalan ini bisa diamalkan secara nampak ataupun tidak nampak, diamalkan secara zahir ataupun secara batin. Cukup Allah yang tahu. Tidak perlu kita menampakkan amal kita, tidak perlu kita harus dilihat oleh orang untuk beramal. Yang namanya amal, apapun itu, amal zahir ataupun amal batin, Allah yang maha tahu. Cukup Allah saja sebagai saksi kita. Allah yang mengetahui segala niat kita. Baiklah bapak ibu saudara-saudariku, la maujud illallah, itulah bunyi syahadat hakikat, yang artinya tidak ada wujud melainkan hanya wujud Allah, termasuk alam semesta dan seisinya, termasuk kita juga. Itulah bunyi daripada syahadat hakikat, la maujud illallah. Bagi siapa saja yang telah mencapai memahami tentang kajian hakikat, maka syahadatnya adalah la maujud illallah, tidak ada wujud selain hanya wujud Allah semata-mata. Jadi perjalanan kerohanian itu dari mulai tarekat sampai kepada hakikat, semakin sifat makhluknya itu semakin hilang. Sifat makhluk kita semakin hilang. Yang nampak hanya sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta yang nampak. Setiap orang yang mengkaji hakikat dan ma'rifat, yang sudah mencapai hakikat dan ma'rifat, maka sifat makhluknya mulai hilang, mulai fana, karena yang dipandang di dalam zahir ataupun batin semata-mata hanya wujud Allah yang dipandang, baik secara pandangan jasmani ataupun pandangan ruhani. La maujud illallah, tidak ada wujud melainkan hanya wujud Allah semata-mata. Itulah syahadat hakikat.
Kemudian syahadat yang keempat yaitu syahadat ma'rifat. Syahadat ma'rifat bunyinya begini: la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah melainkan Allah yang mengetahui Allah. Karena pada dasarnya makhluk tidak mengetahui apa-apa. Makhluk itu tidak bisa mengenal apa-apa. Karena makhluk itu adalah barang baru. Barang baru. Makhluk itu adalah ciptaan baru. Ciptaan yang berbentuk wujud. Wujud semata-mata, tidak mempunyai sifat. Maka setelah dimasukkan sifat Allah, baru dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, merasa, dan lain sebagainya. Karena dalam hakikatnya wujud makhluk itu hanyalah wujud, semata-mata wujud, tidak mempunyai sifat. Contohnya, kita berasal dari nutfah atau sperma atau air mani yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan kehendak Allah, dengan kehendak Tuhanlah kita diproses, dijadikan berasal dari nutfah, tetesan air mani atau sperma, diproses oleh Allah menjadi darah, daging, urat tulang, kulit, bulu, dan sampai ditiupkan ruh oleh Allah kepada diri kita. Dan itulah sifat daripada Allah yang dinyatakan, yang dinampakkan, ditajalikan kepada diri kita. Namun pada hakikatnya diri kita ini hanyalah setetes air hina, hanya setetes air mani atau sperma yang tidak punya daya dan upaya. Itulah hakikat kita, sifat hamba, sifat makhluk kita. Namun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sifat-sifatnya kepada manusia, dari situlah manusia itu dikatakan sempurna. Sempurna atau kamil mukamil. Sempurna, teramat sempurna. Inilah yang patut kita syukuri, yang patut kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya yang luar biasa, diberikan, dititipkan segala sifat-sifat ketinggiannya, kemuliaannya kepada kita sebagai manusia. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, tadi syahadat yang keempat ya, syahadat ma'rifat, la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah melainkan Allah mengenal Allah. Jadi semakin kesini, semakin naik kita menanjak, semakin menanjak kerohanian kita, maka sifat makhluk kita semakin hilang. Yang semakin nampak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamullah illallah. Inilah syahadat ma'rifat. Makanya setiap orang yang sudah mengenal Allah, maka dia tidak akan merasa ada lagi, tidak akan pernah merasa wujud lagi, tidak akan pernah merasa itu dan ini lagi. Semata-mata Allah yang nampak, yang wujud, yang tahu, yang hidup. Itulah syahadat ma'rifat. La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengenal Allah melainkan Allah mengenal Allah. Itulah syahadat ma'rifat. Kemudian syahadat yang kelima adalah syahadat batin. Apa bunyi syahadat batin Bapak Ibu saudara-saudariku? Karena kita sudah mengenal Allah di syahadat ma'rifat tadi, kita mengenal Allah, kemudian kita bersyahadat ma'rifat. Maka apabila kita sudah mengenal Allah, maka yang ada hanya Allah dalam pandangan zahir batin kita. Maka
Bunyi syahadat batin adalah Allah, Allah, Allah. Itu yang dibaca di dalam hati, di dalam batin, tidak disuarakan. Karena kita sudah memandang semata-mata hanya Allah yang wujud, Allah yang nyata, zahir ataupun batin, maka zikirnya atau syahadatnya Allah, 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 itulah syahadat batin, syahadat yang kelima. Kemudian yang keenam adalah syahadat goib. Syahadat goib maknanya adalah lebih tinggi daripada syahadat batin. Maksudnya adalah syahadat goib itu tidak disuarakan, tidak dibaca lagi. Tidak dibaca dengan lisan, tidak dibaca dengan hati. Syahadat gaib ini hanya gaib semata-mata, gaib di dalam gaib. Karena asal muasal kita adalah gaib, maka di waktu kita masih gaib, tidak ada namanya bacaan, tidak ada namanya sebutan, ucapan, perkataan tidak ada. Ataupun ucapan batin, perkataan batin tidak ada. Gaib semata-mata, gaib. Jadi tidak ada yang dibaca, namun hanya memberi isyarat saja. Syahadatnya syahadat gaib. Ini secara keilmuan saja, sebenarnya tidak dibaca, tidak perlu dibaca, namun hanya sekedar untuk pemahaman saja. Maka syahadat gaib itu bunyinya hu, 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 yang artinya dia, dia, dia. Dia siapa? Dialah Tuhan kita yang maha gaib, yang berawal dari gaib. Namun Tuhan kita sebenarnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Dialah yang awal, tidak ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan, zahir tidak ada kesamaan, batin tidak ada yang mengetahui. Itulah sifat Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi pembahasan penjabaran tentang beberapa macam syahadat, mulai dari syahadat syariat sampai ke syahadat gaib ini. Syahadat gaib ini tidak dibaca ya Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak dibaca. Cukup diketahui yang gaib itu siapa, yang maha gaib itu siapa. Tapi kalau kita sudah paham yang gaib itu Allah, yang batin itu Allah, yang zahir itu Allah, yang awal itu Allah, yang akhir itu Allah, maka itulah ilmunya. Tidak disebut lagi, tidak diucapkan lagi, sudah gaib di dalam gaib. Maksudnya gaib Allah itu gaib di dalam kegaiban keilmuan kita, keilmuan yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi Allah itu maha gaib, awalnya gaib, kemudian zahir. Maksudnya zahir di sini, zahir menurut keilmuan pemahaman saja. Namun bagi siapa saja yang telah mendalami betul-betul, maka sebenarnya Allah itu tidak gaib. Tapi dalam pandangan hakikat, dalam pandangan syariat, dalam pandangan syariat orang awam, Allah itu gaib, tidak nampak. Allah itu tidak nyata. Itu menurut pandangan orang awam, pandangan syariat. Namun bagi pandangan para pengkaji hakikat dan marifat, Allah itu tidak gaib. Allah itu nyata, Allah itu nampak, Allah itu terang benderang ya. Itu tadi syahadat gaib. Hu, hu, hu. Nah, itulah syahadat gaib. Dia, dia, dia. Dia siapa? Dialah Allah.
yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Allah yang gaib tadi sudah menjadi nyata, sudah menjadi nampak dalam wujud semesta sekalian alam dan seisinya termasuk diri kita. Kemudian yang ketujuh, syahadat yang ketujuh adalah syahadat barzakh namanya, Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada yang ketujuh ini adalah namanya syahadat barzakh atau syahadat kubur, syahadat kematian, atau syahadat kepulangan, pulang ke rahmatullah. Apa bunyi syahadatnya Bapak Ibu saudara-saudariku? Adapun syahadat barzakh atau syahadat kubur, syahadat kepulangan, kematian, atau syahadat berpulang ke rahmatullah, yang paling puncak, yang paling akhir syahadat yang ketujuh adalah bunyinya seperti ini Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Bunyinya bagaimana? Hak, hak, hak. Jadi bagi siapa yang sudah mencapai puncak pencarian, puncak perjalanan kerohaniannya, pencarian jati dirinya, maka setelah dia pahami semuanya dari syariat sampai ke ma'rifat, batin dan gaib, maka hak, hak, hak. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudariku? Benar, benar, benar. Kebenaran siapa? Kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha benar, Allah itu maha hak. Maka di dalam Asmaul Husna ada satu Asmaul Husna yang bernama Al-Haq, Al-Haqqu Al-Wakil, Al-Qawiyul Matin. Nah itu urutannya. Jadi Al-Haq, maka apabila sudah hak, maka Allah semata-mata, Allah yang nyata, Allah yang wujud, Allah yang maha segala-galanya, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, Allah yang punya hak. Jadi kita ini semata-mata wujud kenyataan, semata-mata tajalli, tajalli hak artinya. Jadi kenyataan al-haq, kenyataan yang maha benar. Yang maha benar itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat wajibal wujud, yang wujudnya awal, akhir, zahir, batin. Itulah puncak daripada pencarian perjalanan kerohanian setiap hamba yang ingin mencapai, menggapai sampai kepada Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini berasal dari Allah, maka akan dikembalikan kepada Allah, kepada Al-Haq tadi, yaitu yang maha benar. Jadi apabila kita sudah mencapai puncaknya 7 macam perjalanan, 7 titik, 7 tangga, 7 dimensi, 7 dimensi perjalanan kerohanian kita, maka habislah, sampailah kita kepada yang sebenar-benarnya tadi. Yang sebenar-benarnya siapa? Itulah Al-Haq atau yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita kepada titik awal, titik akhir, titik zahir, dan titik batin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan semoga bisa dipraktikkan, diamalkan di tempat kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga kita semua dimanapun saja berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga, dilancarkan segala urusan kita, disehatkan jasmani kita,
dikuatkan rohani kita, dilapangkan dada kita, ditenangkan pikiran kita, dimudahkan rezeki kita, dan diberi karunia yang melimpah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, simak terus kajian-kajian hakikat dan ma'rifat di YouTube, di Arif Billah Channel, di channel pribadi saya ini. Semoga berguna, bermanfaat, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada yang belum memahami tentang kajian hakikat dan ma'rifat, apabila sudah menonton, melihat video-video saya, semoga bisa mengerti, memahaminya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan di kajian hakikat dan ma'rifat di Arif Billah Channel bisa menggugah hati Bapak Ibu saudara-saudariku untuk segera beranjak untuk mencari jati diri, mengenal diri, dan mengenal hakikat diri, sehingga bisa pulang, bisa sampai kepada sejatinya diri, yaitu sejatinya diri itu adalah Al-Haq, yaitu yang maha benar tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Baiklah, akhirul kalam dari saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.